Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena kita tidak diizinkan beribadah bersama di gereja, maka saya usahakan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan melalui video. Hari ini tanggal 26 Maret 2020 dalam ibadah Kamis yang ditiadakan, saya akan sampaikan renungan dari Matius pasal yang keempat, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 tentang pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara, tentang pencobaan di padang gurun, 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memenangkan pencobaan tersebut dengan firman Allah yang tertulis. Jadi pertama, iblis mencoba meragukan identitas diri. 2 kali iblis berkata, "Jika engkau anak Allah." Jika engkau anak Allah, ubah batu menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Tapi Tuhan Yesus tahu betul siapakah dirinya. Dan Tuhan Yesus tidak perlu membuktikan apa-apa. Nah, saudara, kita juga harus yakin bahwa oleh karena Tuhan Yesus kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, pencuri itu pekerjaannya memang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kita harus percaya akan hal itu. Yang kedua, setelah Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis, maka iblis juga menggunakan ayat untuk membuat kekacauan atau kebingungan. Nah, saudara, Tuhan Yesus menggunakan ayat yang tertulis itu dengan benar. Sedangkan iblis menggunakan ayat untuk maksud-maksud jahat. Mari kita memperhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak hanyut di bawah arus, karena ayat firman Tuhan juga bisa disalahgunakan oleh iblis. Contohnya Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus pernah berkata begini, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka." Jadi saudara, memang iblis atau manusia itu bisa membunuh tubuh. Nah, kita harus lebih takut kepada Allah yang tidak hanya bisa membuat kita mati secara fisik, tetapi juga bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Itu sebabnya jangan heran apabila ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang melayani Tuhan, itu mati. Ya, karena sebab apapun, termasuk terjangkit virus. Dan itu tidak menyatakan apa-apa, dan tidak bisa dijadikan kesimpulan bahwa mereka itu ternyata lemah imannya, mereka kurang berdoa. Oh, tidak demikian. Ada juga orang yang terbunuh oleh karena nama Tuhan, karena sudah tertulis demikian juga. Yesaya 57 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya 57 ayat 1 dan ayat 2, "Orang benar binasa, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar, dan ia masuk ke tempat damai.
Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Sudah dijelaskan di sini bahwa tidak menutup kemungkinan juga orang-orang benar, hamba-hamba Tuhan yang benar juga mati, saudara-saudara. Mati oleh karena sebab apapun juga, ada yang kecelakaan, ada yang sakit. Nabi Elisa saja sakit dan mati oleh karena sakit. Kita tidak bisa menghakimi mereka itu kurang begini-begini. Dan mari kita ingat bahwa setan itu menggunakan ayat untuk membingungkan kita, untuk menggoyahkan iman kita. Itu sebabnya jangan goyah. Kalau ada pencobaan datang, kita tetap setia. Kita tetap percaya bahwa Tuhan kita sangat baik, Allah kita baik. Yang ketiga, iblis menawarkan jalan pintas, jalan yang mudah. Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya akan diberikan kepada Yesus apabila Tuhan Yesus mau sujud menyembah kepada iblis. Padahal untuk memperoleh mahkota harus pikul salib. Ya, dia harus taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala makhluk, supaya di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima anugerah keselamatan kekal. Karena tidak ada keselamatan kekal di luar Yesus Kristus. Saudara, hanya di dalam Tuhan Yesus ada berkat yang besar. Tawaran iblis harus ditolak. Jalan pintas yang ditawarkan oleh iblis itu harganya pasti sangat mahal dan ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi jalan Tuhan, meskipun seringkali berliku-liku dan panjang, ujungnya kebahagiaan dan kehidupan yang kekal. Kita menghadapi masa-masa pencobaan hari-hari ini yang melanda seluruh bumi. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan tetaplah percaya kepada semua firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.